Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Semangat ya. Yuk. Gak boleh lemes. Ini sudah keempat kali pertemuan ya. Jadi semakin semangat. Ini sudah waktunya praktek-praktek semuanya ya. Oke, sebelum kita praktek smoothing, kita mau teori dulu. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Ibu Guru Trainer dari Jawa. Kali ini adalah pertemuan yang keempat, jadi temanya adalah teori dan praktek smoothing warna. Nah, sebelum kita tonton videonya sampai habis, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube aku ini ya, agar tidak ketinggalan informasi penting dan video terbaru dari aku. Oke, kita tonton sampai habis, jangan kemana-mana. Nah, pelajaran hari ini adalah teori sekaligus praktek. Jadi, untuk teorinya sekalian saya memberikan mereka ilmu, menjelaskan, sekalian langsung praktek ke model untuk smoothing dan sekaligus pewarnaan. Kalian bisa kok smoothing sekaligus pewarnaan, asalkan rambutnya dalam keadaan virgin ya. Baiklah, langsung kita eksekusi. Modelnya sudah datang nih. Oke, sekarang kita praktek dulu. Mbaknya monggo ke sini. Boleh dibuka. Mbak siapa kalau boleh tahu? Mbak Fitra. Iya. Marantika. Iya. Tika Marantika. Kalau Kak Emi dia selalu namain. Nah, ini kondisi rambutnya customer kita. Dia bersih ya, rambutnya bersih. Kemudian dia itu normal, tidak pernah tersentuh alat-alat kayak apa namanya itu, catok-catok. Ini nggak pernah catok, belum pernah alami, belum pernah obat-obat kimia, nggak pernah ya. Kepingin diwarna cat apa, coklat atau merah marun gitu ya. Oke, jadi karena kondisinya rambutnya ini normal dan hitam, kita perlu di bleaching, dibuka kutikulnya, rambut kutikulanya dibuka dulu, jadi agak kuning-kuningan, baru nanti bisa masuk. Nah, karena ini untuk praktek anak-anak belajar, jadi nanti saya warnai bermacam-macam gitu ya. Ada warna biru, ada warna kuning, ada warna merah. Jadi mereka biar bisa berfantasi gitu dengan prakteknya mereka. Baiklah, kita mulai dulu dengan pencucian rambut. Jadi ini dicuci dengan menggunakan shampoo saja tanpa menggunakan conditioner, karena kita akan melakukan bleaching dulu ya. Jadi untuk membuka kutikular rambut kita harus menggunakan shampoo. Nah, kemudian kita sisir dulu, kita rapikan. Setelah itu kita akan mengeringkan dengan menggunakan hair dryer. Jadi belepotan ngomongnya karena lagi semangat ini menjelaskan. Nah, kita keringkan sampai 100%. Nah, seperti ini ya, rambutnya masih virgin, belum pernah kena bahan kimia dan juga alat-alat tempur gitu. Oke, nanti anak-anak juga akan kebagian untuk mengolesin rambut ya, kebagian untuk mengecat rambutnya klien. Nah, karena untuk praktek, jadi yang aku warnain cuman bagian dalam aja. Jadi seperti ombre, tapi ombrenya di dalam rambut. Dia kelihatan kalau rambutnya sudah diikat gitu ya teman-teman. Baiklah, Ibu Guru mau parting rambutnya dulu biar rapi. Nah, saya juga menjelaskan kepada anak-anak bahwa aku akan mengecat rambut dengan menggunakan aluminium foil. Apa fungsinya? Jadi karena rambutnya yang dicat cuma bagian dalam, biar dia tidak kena rambut yang atasnya gitu. Terus dia juga lebih matang hasilnya. Nah, untuk pencampuran bleaching saya menggunakan 2:1. 1 untuk bleaching, 2 untuk oksidanya gitu ya teman-teman. Oke, langsung kita eksekusi. Saya akan memberikan contoh di awal. Nanti selanjutnya biar mereka yang belajar satu persatu untuk pengolesan obatnya.
kita parting dulu bagian atas yang tidak terkena cat, biar mereka bisa mengaplikasikan dengan bagus dan rapi. Oke, saya contohkan yang di bagian bawah dulu seperti ini. Nanti anak-anak bagian yang atas dan atas gitu. Nah, seperti ini cara untuk pengaplikasian bleaching. Jadi yang rata, jangan sampai belepotan, nanti hasilnya tidak rata gitu ya teman-teman. Nah, untuk pengecatan, kenapa saya dahulukan yang di depan? Karena agar nanti warnanya lebih cerah dan lebih muncul yang bagian depan. Jangan kena pangkal, kita sisakan antara 1-2 cm dari pangkal rambut. Nah, sekarang yang bagian belakang, biar mereka yang belajar. Satu persatu mereka saya suruh untuk pengaplikasian bleaching. Ternyata pinter-pinter ya, sekali aja mengajarin mereka sudah bisa melakukan. Tapi kita lihat dulu hasilnya, ada yang rata atau tidak. Karena bleaching ini harus rata, dia adalah penentu dari pewarnaan selanjutnya gitu teman-teman. Nah, kenapa untuk smoothing warna saya sarankan untuk bleaching terlebih dahulu? Karena ketika nanti kita akan apply obat untuk step 1 smoothing, warnanya jadi lebih muncul dan lebih terang gitu. Perlu diingat lagi ya teman-teman, saya tekankan untuk smoothing warna disarankan agar rambutnya itu posisinya virgin, belum pernah tersentuh obat kimia apapun dan tidak rusak. Jadi dia akan lebih maksimal hasilnya. Karena takutnya nanti ada kegagalan smoothing atau terjadinya krus. Nah, tara, sudah jadi. Kemudian lanjut kita diamkan dulu sekitar 15-25 menit, tergantung hasilnya ya. Nanti kalau warnanya sudah muncul, kita cek lagi, kemudian kita timpa lagi dengan menggunakan obatnya bleaching. Nah, setelah tahu hasilnya sudah jadi, kemudian kita timpa yang bagian pangkal 2 cm di atasnya. Kita diamkan lagi, jangan lama-lama karena yang bagian pangkal ini lebih cepat warnanya untuk muncul. Nah, hasil dari bleachingan murid-murid ada yang hasilnya bagus, ada yang belum. Jadi seperti ini ya. Tapi tidak apa-apa, saya menyadari karena ini masih baru pertama kali mereka praktek. Nah, setelah kita diamkan selama 5 menit atau 10 menitan, kemudian kita lepas semua aluminium foil di atas wasbak ya, agar kotorannya tidak meluber kemana-mana. Jadi cukup di wasbak saja. Kemudian langsung kita keramas dengan menggunakan shampoo. Pastikan semuanya terbersihkan ya, tersiram dengan bersih sisa-sisa dari bleachingan tadi. Nah, setelah itu kita keramas total keseluruhan rambutnya biar rata. Nah, ini saya bantu keramasin ya untuk mengecek apakah sudah bersih atau belum. Jadi nggak boleh sampai ada gumpalan-gumpalan kotoran di rambut gitu. Jadi nanti biar hasilnya lebih maksimal ketika kita apply obat smoothing.
Baiklah, kemudian kita tata dan kita keringkan sampai 100%. Oke, waktunya pengecekan. Seperti ini hasilnya murid-murid. Ada yang hasilnya bagus, ada yang masih belepotan, tapi tidak apa-apa. Saya menyadari karena mereka masih belajar. Ini masih awal mereka. Tuh, yang bawah sendiri tadi kayaknya hasil kerjaannya Ita. Bagus itu. Nah, rata ini. Ini yang bagus. Hasil untuk pewarnaan nanti lebih terang gitu ya. Tuh, saya samakan dengan perbedaan saya apply. Tuh kan rata. Aplikasinya saya tadi yang di depan ya. Bandingkan dengan murid-murid, tapi tidak apa-apa. Sekali lagi tidak apa-apa. Kita beri applause buat teman-teman. Oke, kemudian kita parting lagi. Kita sendirikan antara rambut yang berwarna dengan yang tidak berwarna. Untuk obat smoothing itu ada dua ya, ada dua macam. Yang satu untuk rambut berwarna, yang satunya untuk rambut virgin tapi ikal. Ini rambutnya ada agak-agak ikal gitu. Nah, ini saya lanjut teori ya, sambil menjelaskan kegunaan macam-macam obat. Smoothing step 1. Ada yang untuk rambut normal virgin, ada yang untuk rambut ikal, ada yang untuk rambut kribo, dan yang sensitif. Nah, kali ini saya akan memakai dua metode obat. Yang satu untuk rambut yang sensitif atau berwarna, yang satunya untuk rambut yang bervirgin dan ikal. Nah, jangan sampai salah obat. Jadi jangan asal oles, hasilnya nanti tidak memuaskan dan terjadinya kegagalan smoothing atau krus. Maka dari itu, sebelum kita oles atau kita melaksanakan smoothing, kita harus bisa menganalisa rambut. Jadi, murid-murid di sini sudah saya ajarkan teori untuk menganalisa rambut dan jenis-jenis rambut. Karena keberhasilan smoothing itu kita tentukan dari analisa rambut, agar nanti hasil smoothingannya lembut, halus, tidak merusak rambut dan tidak terjadinya kegagalan smoothing. Nah, ini saya ajari untuk pengolesan step 1 smoothing. Saya selalu berusaha untuk mengedepankan yang di depan alias yang depan saya dahulukan, karena biar lebih cepat meresap obatnya dan lebih hasilnya bagus. Tapi ini juga tergantung selera kalian ya. Kalau kalian bisa dari depan juga tidak apa-apa. Kalau mau mendahulukan yang belakang juga tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Untuk pengolesan obat jangan sampai lebih banyak atau kurang, jadi harus pas. Kebanyakan obat itu tidak ada pengaruhnya dan boros, kurang obat hasilnya juga tidak maksimal gitu. Jadi harus rata dan seimbang. Tuh, lihat hasil bleachingannya ibu guru rata kan? Nah, untuk yang depan dan di atas saya selesaikan dulu ya, baru kemudian anak-anak belajar yang bagian belakang.
Oke, waktunya praktek anak-anak. Semuanya belajar langsung ya, yang belakang dicepetin karena nanti kalau kita terjadi kelamaan dalam proses pengolesan terjadi over proses. Nah, tadi sudah saya diamkan selama 30 menit ya, kemudian langsung kita smoothing. Tadi saya cepetin videonya. Kemudian setelah selesai, sudah kita analisa, sudah tahu elastisitas rambut, baru kita bilas dengan menggunakan air, tanpa menggunakan shampoo, tanpa menggunakan conditioner. Bilas hingga bersih. Nah, untuk pembilasan biar saya dulu yang menangani ya, karena ini untuk menentukan bersih atau tidaknya rambut dari obat step 1. Oke, kemudian kita keringkan dengan menggunakan handuk. Nah, seperti ini nih caranya. Kemudian kita rapikan dengan menggunakan sisir dan kita langsung eksekusi dengan pengeringan 100%. Kita serbu rame-rame ya biar semakin cepat hasilnya. Setelah kering 100%, kemudian kita belah rambut sesuai dengan permintaan klien. Lalu kita parting dan kita catok satu persatu, helai per helai. Jangan terlalu banyak karena ini nanti yang menentukan nasib dari rambut smoothingan kamu. Jadi catokannya harus matang, karena ini nanti yang juga akan menentukan nasib rambut kalian, hasil smoothingannya lembut atau tidak. Jadi atau tidaknya rambut juga dari proses catokan ini. Untuk suhu temperaturnya catok juga jangan asal-asalan ya. Untuk rambut yang sensitif atau berwarna, aku beri 180 derajat. Untuk yang rambutnya virgin, tidak apa-apa, kita kasih yang lebih panas 220 derajat. Untuk rambut yang keribu parah, kita kasih yang lebih panas lagi, yang lebih maksimal 240 derajat. Nah, ini saya ajarin mereka dalam proses pencatokan smoothing. Hasil untuk catok smoothing dan catok biasa itu berbeda ya teman-teman. Jadi saya akan ajarin mereka dari depan dulu, kemudian yang belakang biar mereka yang praktek. Nah, ini videonya saya percepat ya teman-teman. Setelah semuanya tercatok dengan sempurna, kemudian kita diamkan selama 10 atau 15 menit. Selama proses pendiaman, saya akan memberikan teori kembali kepada anak-anak, menjelaskan bagaimana cara untuk selanjutnya. Nah, setelah itu untuk mempersingkat waktu, saya akan hard dry dengan menggunakan suhu yang dingin kepada rambut yang sudah saya catokkan tadi. Nah, kemudian baru kita oleskan step 2. Untuk yang berwarna yang tadi sudah saya bleaching, akan saya beri pewarnaan bermacam-macam ya. Ada yang warna ungu, burgundi, ada yang warna hijau, ada yang warna biru, ada yang warna merah, kuning, semuanya tercampur di belakang. Untuk pencampuran 1:1:2. Jadi untuk catnya 1, oksidan 1. Untuk step 2-nya 2. Nah, untuk yang belum jelas boleh tanya jawab di sesi komentar ya. Nah, untuk rambut yang virgin tidak perlu dikasih oksidan atau pewarnaan, langsung saja kita kasih step 2-nya. Oke, langsung saja anak-anak praktek untuk pewarnaan sekaligus step 2. Nah, kenapa saya mewarnaannya di akhir atau saya campur dengan netral? Karena saya juga pernah pengalaman saya warna dulu, kemudian saya smoothing, ternyata warnanya itu pudar teman-teman. Jadi untuk mengakali, saya bleaching dulu, kemudian saya kasih step 1, kita catok, setelah itu baru kita campur pewarnaan dengan menggunakan netral atau step 2.
Nah, ini si Dinda lagi belajar cara pengaplikasian pewarnaan dan netral. Kemudian disusul dengan Mbak Rere. Setelah itu kita susul dengan yang lain-lainnya ya. Kita langsung barengin aja biar lebih cepet gitu. Nah, kemudian kita diamkan selama 15 sampai 20 menit tergantung warna muncul tidaknya ya. Kemudian langsung kita ambil ini aluminium foilnya, kemudian langsung kita bilas dengan air bersih dan kondisioner. Jangan lupa ya, cuman kondisioner saja, tidak boleh memakai shampoo. Boleh juga dengan menggunakan masker biar lebih lembut. Nah, setelah itu kita keringkan hingga 100%. Oke teman-teman, sudah jadi. Wah, lembut sekali rambutnya ya. Ini masih belum dicatok loh. Belum dicatok aja sudah lurus. Jadi hasil tidaknya smoothing berhasil atau tidak itu dilihat dari ini sebelum pencatokan. Tuh kan, lembut, warnanya tercampur. Ada warna merah, ada warna kuning, orange, ada warna biru, hijau, bercampur-campur ini ya. Duh, bagus banget, seperti pelangi di matamu. Ada pelangi di senyummu. Oh, kok malah nyanyi? Dasar penyanyi dangdut atau bagus banget. Ih, rambutnya dicatok ini ya, semakin halus. Nah, catokan yang terakhir ini kita skip boleh, kita catok juga boleh karena sudah berhasil kok hasilnya. Lihat, bagus kan? Masya Allah, berhasil teman-teman. Nah, begini nih, kalau mentornya, trainernya itu adalah penyanyi, jadi dia ngonten sekalian nyanyi, dapat duit, dapat lagu, dapat suara. Wah, bagus banget ya. Lihat tuh hasilnya berwarna-warna. Jadi ya teman-teman gitu. Ini ada yang hasilnya nggak rata ya karena dari proses bleachingnya anak-anak tadi. Tapi tidak apa-apa. Ini masih belajar. Yang penting hasilnya sudah sesuai. Tepuk tangan, kita beri applause, kita beri apresiasi kepada teman-teman. Nah, cukup sekian dulu ya belajar dan prakteknya di hari keempat untuk smoothing warna. Jadi mereka sudah bisa tahu tata cara pengaplikasian pewarnaan dan smoothing. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya di hari yang kelima. Tunggu video aku yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton sampai terakhir. Dadah.